Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya ingin menyambut saudara sekalian, baik saudara jemaat NDC maupun semua yang mengikuti ibadah online ini. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di rumah saudara dan Dia dari tadi sudah mau memberkati saudara dan mau mengurapi saudara. Dan biar kita mendengar firman hari ini saudara dengan mempersiapkan hati kita ya. Dan tema yang kita ambil dalam bulan ini dalam gereja NDC adalah Time for a Change. Dan hari ini saya akan berbicara tentang tema ini saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-12. Ya, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-12. Mari saya akan bacakan buat saudara sekalian. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, dalam terjemahan American Standard Version, kalimat ini saudara, saya ulang. But time and chance happen to them all. Tetapi waktu dan kesempatan dialami oleh mereka semua. Ayat ke-12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pengkhotbah mengajak kita untuk memiliki awareness atau kesadaran bahwa kehidupan yang kita jalani itu sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian. Susah untuk diprediksi saudara. Dalam pembacaan tadi dikatakan, ada banyak orang yang memiliki bakat atau kelebihan-kelebihan tertentu dalam kehidupannya. Yaitu dia punya kecepatan, dia punya kekuatan, dia punya hikmat, dia punya kecerdasan, kecerdikan. Namun ternyata tidak menjamin akan keberhasilan seseorang dalam hidupnya. Saudara, saya pernah melihat seorang pelari mengalami kram di menit terakhir menjelang dia akan finish. Dan itu menyebabkan akhirnya dia gagal untuk menjadi pemenang. Dan saya mendengar ada seorang yang membangun bisnis yang prospeknya sangat bagus. Yang begitu menjanjikan saudara. Dan baru beberapa bulan dia berjalan, rupanya dunia berubah dengan cepat. Oleh karena pandemik ini, membuat bisnisnya akhirnya terpuruk dan hancur. Kenapa demikian? Karena ternyata bisnis yang menjanjikan dibangun di waktu yang kurang tepat. Nah, oleh karena itulah, kita melihat bagaimana pengkhotbah tadi menyatakan bahwa faktor terpenting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seorang, yaitu waktu dan kesempatan. Dan ini dialami oleh semua orang, saudara. Artinya setiap orang punya waktu dalam hidupnya. Saudara, kita semua baik kaya maupun miskin, baik pintar maupun kurang pintar, saudara. Kita punya 24 jam dalam satu hari. Kita punya waktu yang sama. Dan mungkin kita juga punya peluang-peluang, kesempatan yang sama dalam hidup kita. Nah, oleh karena itulah ini faktor yang terpenting yang pengkhotbah tadi katakan. Dan saya ingin menyatakan satu statement yang penting saudara, yaitu waktu sama dengan hidup. Artinya orang yang menghabiskan waktu sama dengan menghabiskan hidup. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan hidup. Nah, prinsipnya adalah apa yang kita lakukan dalam waktu yang kita miliki saudara akan membentuk hidup kita. Shaping our life. Akan membentuk hidup saudara dan saya. Yaitu setiap hal yang kita lakukan di dalam waktu yang kita miliki. Sadarkah kita bahwa hidup kita sekarang ini adalah akumulasi dari penggunaan waktu yang kita miliki selama ini saudara. Jadi saudara dan saya ada sebagaimana kita ada, itu oleh karena akumulasi dari berbagai hal yang kita lakukan di dalam perjalanan waktu kita saudara. Dan saya percaya Tuhan menghendaki kita menjalani kehidupan yang berarti dan maksimal di muka bumi ini.
Dan oleh karena itulah, apa yang harus kita lakukan untuk memiliki kehidupan yang berarti dan maksimal, saudara? Hari ini saya ingin bicara tentang 3 hal penting yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjalani kehidupan yang berarti dan maksimal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, pergunakanlah waktu dengan tepat. Ya, pergunakanlah waktu dengan tepat. Mungkin kebenaran ini sangat sederhana, tetapi sesuatu yang sangat penting buat kita. Tadi di dalam ayat yang kita baca adalah waktu dan kesempatan. Saya mau bicara lebih dahulu tentang waktu. Waktu dalam bahasa Ibrani itu saudara. Yang memiliki pengertian unit waktu dengan berbagai durasi. Ya, itu pengertiannya. Jadi satu unit waktu yang dibatasi dengan durasi, saudara. Misalnya menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Dan itulah hidup kita. Hidup kita dibatasi dengan durasi waktu. Tiap saudara dan saya punya 70 tahun atau 25.550 hari atau 613.200 jam. Ya, secara umum kita punya durasi seperti itu. Nah, oleh karena waktu kita ini sangat terbatas, saudara, di dunia ini, maka kita harus sungguh-sungguh secara maksimal mempergunakan waktu yang kita miliki. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, saudara, ayat yang sebelumnya dari pembacaan kita tadi, di situ dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi selama kita masih memiliki waktu, kita masih memiliki kesempatan. Alkitab berkata, pergunakanlah dengan segenap hatimu. Kerjakan dengan sekuat tenagamu. Ya, selama engkau masih hidup, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ini, saudara, kebenaran yang penting. Ketika Tuhan kasih kesempatan kita melakukan sesuatu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. Dan selanjutnya, saudara, kita harus memandang kehidupan kita ini seperti garis linear, saudara, atau garis lurus. Ya, artinya apa, saudara? Ada fase-fase dalam hidup yang kita lewati yang tidak akan kembali lagi. Tiap kita akan punya musim-musim dalam kehidupan perjalanan kita. Dan kita harus memahami bahwa itu tidak akan kembali. Ya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat ke-1 di sana dikatakan demikian. Mari kita akan baca bersama-sama, saudara yang di rumah, ya, jangan saudara sambil tidur-tiduran, ngantuk-ngantukan saudara. Mari baca sama-sama ya. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa dalam hidup kita ada waktu-waktu untuk kita melakukan sesuatu. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar. Ada waktu untuk belajar dan ada waktu untuk bekerja. Ya, ada waktu untuk berpacaran bagi orang-orang yang mungkin mau cari jodoh. Ada waktu untuk menikah bagi orang yang sudah siap menikah. Ada waktu untuk memiliki anak dan ada waktu untuk melayani Tuhan. Nah, saudaraku, prinsipnya adalah untuk setiap kegiatan ada waktunya. Jadi pergunakanlah, saudara, waktu itu dengan tepat, dengan proper. Kekacauan terjadi ketika seseorang, saudara ya, melakukan sesuatu bukan pada waktunya. Misalnya ya, waktunya belajar, dia malah bermain. Waktunya seharusnya sekolah dengan sungguh-sungguh, malah pacaran, saudara. Waktunya untuk menikah, malah dia bekerja. Sehingga kita lihat fase-fase dalam kehidupannya mengalami apa, saudara? Kekacauan. Jadi kalau orang melakukan sesuatu bukan pada waktunya, timbul yang namanya kekacauan. Saya pernah ketemu seorang yang kerja di Australia, saudara. Dia punya 3 rumah, ya. Usianya sudah lebih dari 45 ke atas, saudara. Kamu tidak menikah-nikah. Kenapa? Malas menikah. Kenapa? Karena waktunya sudah lewat.
Dia sudah enggan untuk cari pasangan hidup. Ketika ditanya kenapa, aduh udah terlalu sibuk, gak ada waktu. Ya, jadi ada orang-orang yang akhirnya karena dia tidak melakukan sesuatu pada waktu yang tepat, sehingga akhirnya dia mengalami kekacauan di dalam perjalanan kehidupannya, saudara. Nah, oleh karena itu ketika kita sadar bahwa setiap musim kehidupan ada waktunya, ada durasinya, ada keterbatasannya, maka kita memiliki prioritas yang jelas. Dan kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dengar saudara, kekuatan, kecepatan, bakat, dan berbagai kelebihan yang kita miliki tanpa pengelolaan waktu yang tepat dan ketekunan tidak akan menghasilkan keberhasilan dan keunggulan di dalam kehidupan kita. Ini kebenaran yang pertama, saudara. Yang kedua, mari kita akan melihat. Hal yang kedua adalah antisipasi setiap peristiwa yang sedang terjadi. Tadi di sana dikatakan di dalam bacaan utama kita adalah waktu dan kesempatan. Ya, kata kesempatan di sini adalah dalam bahasa Ibrani pega, yang berarti peristiwa, kejadian atau juga peluang. Ya, jadi kalau yang dimaksud dengan atau waktu itu ada durasinya, ada periodenya, ya. Namun kalau pega itu artinya adalah sebuah event, sebuah peristiwa atau suatu kejadian. Bisa juga dalam bentuk peluang. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setiap kejadian atau peristiwa atau peluang dapat berdampak bagi hidup kita. Dapat merubah keberhasilan menjadi kegagalan. Demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, saya ingat saudara, dulu pada masa saya, Kodak, ya kalau mungkin generasi sekarang kurang begitu tahu apa itu Kodak. Kodak adalah satu merek kamera dulu ya, dan juga mendominasi kamera analog ya, yang menguasai pasar kamera pada tahun sekitar 80 atau 90 tahunan ya, pada tahun-tahun seperti itu. Di mana-mana saya lihat iklannya saudara ya, di warung-warung, di toko-toko itu semua Kodak di mana-mana. Namun apa yang terjadi hari ini kita tidak bisa lagi lihat merek Kodak, malah jarang sekali kita temui. Orang-orang zaman sekarang bahkan nggak tahu apa itu Kodak. Mengapa demikian? Satu raksasa perusahaan kamera yang menguasai pada waktu itu pasar dunia bisa tenggelam. Kenapa demikian? Kebangkrutannya karena perusahaan ini salah merespon, mengantisipasi sebuah perubahan teknologi kamera digital. Yang ironisnya justru dimulai oleh Kodak sendiri. Penemu dari kamera digital itu adalah insinyur dari Kodak pada tahun 1975. Nah, namun justru Kodak malah fokus kepada kamera analognya. Dan dia tidak mau mengalami perubahan dan mengantisipasi bahwa ada satu peristiwa, ada sebuah kejadian yang akan merubah tatanan, akan merubah banyak hal di dalam dunia ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia kalah bersaing dengan Sony, Nikon, dan Canon yang mengembangkan kamera digital. Nah, demikian juga contoh yang lain kita melihat BBM ya, zaman beberapa tahun yang lalu kita semua pakai BBM chat ya. Namun hari ini BBM sudah tidak dipakai lagi kan, ditutup. Kalah dengan aplikasi yang lain yaitu WhatsApp, Line, Telegram. Kenapa? Karena tidak bisa mengantisipasi sebuah kejadian, sebuah peristiwa, sebuah perubahan yang terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa atau kejadian, kesempatan bisa datang tiba-tiba. Namun jika kita tidak dapat menangkapnya, kita tidak dapat mengantisipasinya, tidak akan membawa keberhasilan atau keberuntungan buat kita. Saya ingat pernyataan dari Elmer G. Letterman, dia pernah berkata demikian. Luck is what happens when preparation meets opportunity. Keberuntungan itu terjadi apabila persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi pentingnya kita saudara mempergunakan waktu untuk mempersiapkan hidup kita dengan baik. Supaya apa? Ketika ada kesempatan datang, kita bisa mengarahinya, kita bisa mengambilnya, dan akan membawa breakthrough, terobosan di dalam kehidupan kita.
Ya, saya pernah lihat ada orang yang mau dikirim ke luar negeri. Prestasi akademisnya bagus. Tapi ternyata tidak bisa dikirim. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya saudara nggak bisa. Sehingga akhirnya dia tidak jadi pergi ke luar negeri. Kenapa? Yaitu tadi. Cuma karena dia tidak siap ketika peluang itu datang. Nah saudaraku, di dalam ayat tadi kita melihat arti dari kesempatan yang dimaksud pengkhotbah di sini bukan hanya berarti peristiwa yang baik-baik saja. Namun bisa juga suatu kejadian atau peristiwa yang buruk yang datang secara tiba-tiba yang membuat seseorang terjebak dalam waktu yang malang. Kalau kita membaca dalam ayat ke-12 tadi dikatakan begini. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi ada satu peristiwa atau kejadian dapat mengubah kehidupan seseorang dengan cepat. Entah itu mungkin musibah saudara ya. Kecelakaan yang dialami yang menyebabkan orang tuanya tidak bisa bekerja lagi. Tiba-tiba membuat perubahan yang sangat besar dalam kehidupan keluarga seseorang. Kesempatan untuk investasi yang menggiurkan ternyata menjerumuskan seorang dalam hutang saudara. Ya, oleh karena satu peristiwa investasi yang dilakukan saudara menyebabkan akhirnya dia terjerumus, dia terjebak di dalam waktu-waktu yang begitu berat untuk menyelesaikan hutang, saudara. Ya, perkenalan dengan seseorang bisa membuat kehidupan menjadi berantakan. Gara-gara seseorang misalnya ya, menjalin hubungan sebelum keluarganya bagus, hidupnya udah bagus. Tapi karena sebuah hubungan ya, dia bertemu dengan seseorang, dan akhirnya menikah, ternyata hidupnya jadi berantakan. Kenapa saudara? Karena itu tadi. Sebuah peristiwa kejadian bisa merubah. Dan oleh karena itu kita perlu mengantisipasi. Bahwa segala hal yang berlangsung dalam hidup kita selalu membawa dampak. Dan kalau kita mau menjalani kehidupan yang maksimal dan kehidupan yang berarti, kita harus belajar mengantisipasi. Bahwa setiap hal, setiap peristiwa memberi dampak dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah serahkan waktu kita kepada Tuhan. Saudaraku, kehidupan kita di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Sebaik-baiknya kita mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan, kita tidak dapat mengontrolnya. Kita harus menyadari bahwa Tuhan yang memiliki kendali atas seluruh waktu dalam hidup kita. Ya, Mazmur 31 ayat 15 berkata demikian, saya ambil terjemah dari Amplified Bible. Firman Allah mengatakan, my times are in your hands. Waktuku Tuhan ada di dalam tanganmu. Oleh karena itu setiap hari kita perlu meminta anugerah Tuhan. Untuk memimpin hidup kita siang dan malam, setiap saat. Di tengah dunia yang penuh dengan trap, jebakan, perangkap, saudara. Yang Alkitab tadi katakan, kalau kita nggak mengetahui waktu, seseorang bisa terperangkap bagaikan burung yang terjerat, saudara. Bagaikan ikan yang kena jaring, saudara. Terjebak di dalam waktu yang malang. Oleh karena itu kita perlu menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Setiap pagi saya mengajar saudara berdoa bersama dengan saya. Ini saya lakukan setiap hari, saya berdoa, Tuhan, pagi hari ini aku percaya ada kesempatan yang baru, ada peluang yang baru. Aku minta anugerah-Mu Tuhan. Perjumpaanku dengan seseorang membawa hidupku lebih baik. Hari ini adalah hari yang penuh dengan begitu banyak hal yang terjadi. Berikan aku kepekaan Tuhan, supaya aku tidak salah mengambil keputusan, tidak salah mengambil langkah sepanjang hari ini. Nah saudaraku, tiap hari kita perlu menyerahkan setiap hari, setiap waktu, setiap keputusan yang kita buat. Kenapa? Karena Tuhan yang memiliki waktu. Dia yang bisa mengatur semuanya. Tuhan yang mengendalikan semua hal dalam hidup kita.
Dan saya percaya saudara, setiap peristiwa kejadian yang ada di dunia ini, semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Dan oleh karena itu saudaraku, bagi saudara yang di dalam Yesus, engkau harus percaya bahwa Tuhan berada di masa depan saudara. Mazmur 59 ayat 10 berkata demikian. Ini terjemahan dari The Voice yang saya ambil saudara. Dikatakan, "My God is one step ahead of me with His mercy. He will show me the victory I desire over my enemies." Tuhanku ada selangkah di depan hidupku. Dengan anugerahnya. Dia akan menunjukkan kemenangan terhadap musuh-musuhku. Nah, oleh karena itu saudaraku, hari ini kita belajar. Ini adalah waktu perubahan. Time of a change. Dan kalau kita mau merubah hidup kita perlu merubah apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita bisa merubah waktu yang kita miliki dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, itu akan membentuk hidup kita ke depan. Itu akan melukis masa depan kita, saudara. Jadi, kalau kita mau merubah hidup kita perlu mempergunakan waktu dengan tepat. Mengantisipasi setiap peristiwa. Minta hikmat Tuhan. Agar Tuhan selalu memimpin kita, saudara. Supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Yang mengarahkan kita kepada keberhasilan dan keberuntungan. Amin.